Ada pertanyaan sampai sini untuk epitel selapis? Enggak? Bisa dipahami ya? Lanjut. Epitel berlapis ya. Sebetulnya pada epitel berlapis juga susunan bentuknya ya sama-sama aja. Ada yang kubus, ada yang pipih, apalagi ada yang silindris gitu. Sama-sama aja, cuma yang membedakan apa? Jumlah lapisannya dan ditemukan di mana. Gitu. Karena memang jumlah lapisan itu dan bentuk dan jumlah lapisan itu menentukan fungsi gitu. Oke, yang pertama epitelium tipis berlapis. Sel yang menyusun terdiri dari beberapa lapisan, ya dong, karena kan berlapis ya, banyak selnya. Berbentuk peci berfungsi sebagai pelindung. Ya, ditemukannya di mana? Di kulit, mulut, dan esophagus. Gitu. Di kulit jelas ya, tadi saya udah jelasin. Terus kalau di mulut, karena kan kita kadang kalau makan suka ini ya, suka barbar. Jadi suka kegigit lah bagian epitelnya di bagian mulut gitu, dinding-dinding mulutnya gitu. Makanya dia itu tersusun dari epitel itu berlapis. Supaya apa? Supaya ketika kita melukai dinding-dinding dari mulut itu dia nggak langsung masuk ke bagian pembuluh darahnya gitu. Kenapa sih nggak boleh langsung ke pembuluh darah? Kenapa juga kulit itu dia harus terlindungi supaya pembuluh darah kita tidak terdedah? Kenapa coba? Ada yang tahu alasannya? Kenapa pembuluh darah harus sangat dilindungi? Karena pembuluh darah itu bukan kuat, dia vital banget buat kita gitu. Kenapa? Misalnya ya di mulut atau di kulit kulit kita itu terkena kerusakan ya, mengalami kerusakan sehingga pembuluh darah kita itu terdedah ke lingkungan luar, di mana lingkungan luar itu banyak banget bakteri ya kan, apalagi virus gitu. Kalau bakteri virus bisa masuk ke pembuluh darah, kita pasti langsung terkena dampak. Kenapa? Karena pembuluh darah itu dia bawa darah kemana-mana, ya ke jantung lagi, ya ke otak. Bayangkan apabila pembuluh darahnya itu membawa bakteri dan virus masukin ke jantung, masukin ke otak, goodbye dong gitu. Makanya pelindungnya itu harus setebal-tebalnya tebal gitu. Sama juga nih yang di mulut, kan mulut itu dia resiko tinggi epitelnya ya, maksudnya epitel mulut itu dia punya resiko tinggi untuk terkikis. Karena ada apa? Karena ada gigi kita itu kan strukturnya dari kalsium ya kan, kalsium itu kuat banget, keras. Makanya di mulut itu dia mekanisme perlindungannya sama kayak kulit, meskipun mulut itu dia tidak terdedah dengan lingkungan, tapi tingkat bahayanya sama kulit yang terdedah dengan lingkungan. Maksudnya bukan terdedah, ya itulah ya, maksudnya berhadapan langsung dengan lingkungan gitu. Makanya harus yang berlapis gitu ya. Kalau misalnya ada bakteri masuk ke tubuh kita, masuk ya misalnya lewat lewat makanan gitu ya, dia itu nggak langsung bisa masuk ke pembuluh darah. Pertahanan tubuh kita ya, atau sistem imun kita, nanti kita belajar di bab terakhir, itu tuh banyak banget gardanya, pintunya. Pertama, imunnya itu oleh silia misalnya, silia di usus gitu ya, untuk dibuang. Oh nggak bisa nih, dia tetap bisa di situ, bisa nempel gitu ya. Ada lagi imunitas lainnya,
imunitas sel darah putih gitu ya untuk membunuh ya dengan mekanismenya fagosit dan lain-lain. Bisa juga sebelum difagosit itu dia disemprot dengan cairan kimia ya. Ini cairan kimia. Ini kan pakai silia, ini cairan kimia. Terus baru kalau nggak bisa lagi difagosit dimakan. Gitu. Jadi berlapis-lapis untuk bisa sampai ke pembuluh darah. Gitu. Ya, makanya itu juga alasannya kenapa sih kalau kita luka itu si lukanya harus steril. Si bagian yang terluka ya, bagian yang terluka itu harus steril karena itu bahaya banget. Bahkan kalau habis operasi itu biasanya harus nggak ngapa-ngapain, bahkan di rumah sakitnya nggak bisa langsung pulang gitu, untuk menghindari si bakteri virus ini dia nggak langsung masuk ke pembuluh darah. Jadi di mulut kita, di kulit kita itu pasti banyak bakteri virus yang nempel gitu. Ya, itu alasannya. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Halo? Coba tiga. Nggak ada ya. Baik. Habis ini kita belajar tentang yang kubus sama silindris dan transisi ini juga seru nih. Nanti kita ngomongin tentang urin. Ya. Sampai sini dulu pembelajaran kita. Silakan kamu boleh istirahat ya. Selamat pagi semuanya. Sama-sama.